Halo semuanya, pernah nggak sih merhatiin pas lagi ngantar anak usia TK sekitar 4 sampai 6 tahun ke sekolah? Pertanyaan simpel nih, siapa yang sebenarnya bawain tas ransel mereka ke dalam kelas? Atau pas jam istirahat, siapa yang masih repot bukain kotak bekal mereka? Kalau jawabannya saya atau pengasuh mereka, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan besar tentang seberapa jauh sebenarnya kemandirian anak-anak kita. Selamat datang di pembahasan riset kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah temuan yang super relevan, yang ngasih solusi nyata gimana caranya memupuk kemandirian anak usia dini. Kita bakal lihat bagaimana kemitraan modern berbasis digital antara orang tua dan sekolah bisa menjembatani kesenjangan kemandirian yang kadang tanpa sadar sering kita abaikan. Yuk, mari kita selami lebih dalam. Bagian pertama, kesenjangan kemandirian anak usia dini. Jujur aja, realitas di lapangannya cukup bikin kita kaget. Dari survei ke guru-guru TK di Jawa Tengah, tebak apa yang terjadi? Ada porsi yang dominan banget. Sekitar 67% anak usia 4-6 tahun ternyata masih sepenuhnya bergantung pada orang tua atau pengasuh mereka. Bayangin, 67%. Sebanyak 20% lainnya masih butuh pengawasan ketat. Dan cuma sebagian kecil banget, cuma 13% yang benar-benar bisa dibilang mandiri. Angka 67% ini jelas jadi lampu kuning buat dunia pendidikan kita. Nah, angka-angka tadi itu sebenarnya kelihatan banget dari kebiasaan sehari-hari. Mulai dari tas yang dibawain, terus sampai ke bangku kelas, anak yang gak mau buka wadah bekalnya sendiri, mainan yang dibiarin berantakan gitu aja habis dimainin, sampai urusan makan yang masih butuh disuapin penuh. Kesannya sih sepele, rutinitas biasa. Tapi nyatanya anak-anak kita seolah terbiasa untuk selalu dilayani kan? Masuk ke bagian 2. Mengapa anak kesulitan mandiri? Kira-kira apa sih akar masalahnya? Ternyata jawabannya ada di gesekan antara dua dunia yang dijalanin anak-anak ini tiap hari. Coba kita bandingin. Di rumah, orang tua modern zaman sekarang kan sibuknya luar biasa yang dampaknya bikin anak punya ketergantungan tinggi banget sama gadget buat nyibukin diri. Tapi di sisi lain, saat di sekolah umum, mereka dituntut punya kedisiplinan tinggi padahal media pembelajarannya seringkali kurang narik perhatian mereka. Perbedaan drastis inilah yang bikin transisi mereka buat belajar mandiri jadi kurang mulus. Bahkan ada temuan bahwa hampir 70% anak nggak bisa lepas dari gadget karena udah jadi kebiasaan di rumah. Ironis loh ini. Anak-anak zaman sekarang tuh kadang pinter banget, mirip kertas cilik. Mereka mandiri banget kalau urusan buka kunci layar HP, nyari video favorit, atau main game interaktif tanpa dibantuin siapa-siapa. Tapi, giliran diminta beresin mainan balok kayu mereka sendiri masuk ke keranjang, tiba-tiba mereka kayak lemas tak berdaya. Ketimpangan ini nyata banget. Bagian ketiga. Merancang kemitraan digital. Gimana cara kita mengatasi ini? Nah, para peneliti nggak asal nebak-nebak solusi ya. Mereka pakai kerangka kerja akademik yang ketat banget namanya metode ADDI. Ada 5 tahap pengujian di sini. Analisis masalah, desain solusinya, pengembangan alatnya, implementasi langsung di lapangan, sampai ke tahap evaluasi. Pendekatan ini mastiin kalau solusi yang dibikin nanti beneran nyambung sama masalah asli di lapangan, bukan sekedar teori di atas kertas. Dan yang menarik, ini tuh bukan proses yang cuma sekali jalan. Ini adalah sebuah siklus yang terus berputar. Di sini ada kolaborasi bareng antara para ahli, dosen, dan pastinya guru-guru untuk memvalidasi setiap tahapan. Kenapa harus repot dibikin siklus tanpa henti begini? Biar kemitraan digital yang dihasilkan nanti bakal secara sempurna beradaptasi terus sama kebutuhan belajar anak usia dini yang selalu berubah. Terus, mungkin Anda nanya, apa sih sebenarnya KOT itu? Nggak usah pusing sama jargon akademiknya. Intinya, KOT atau kemitraan orang tua berbasis digital ini adalah ruang kolaborasi virtual yang asyik banget. Ini adalah alat bantu edukasi yang adaptif dan khusus dibikin buat keluarga modern yang aktivitasnya super padat. Ruang ini jadi titik temu orang tua dan guru buat kerja bareng ningkatin kemandirian anak secara sinergis. Lanjut ke bagian 4, 3 pilar kemitraan. Ada 3 elemen kunci yang benar-benar jadi nyawa buat kemitraan kita ini. Pertama, kolaborasinya wajib berpusat pada anak. Kedua, media komunikasinya harus inovatif dan menarik, bukan sekedar pakai buku panduan yang kaku. Dan yang ketiga, iklim kemitraannya harus terasa aman, nyaman, dan pastinya menyenangkan buat semua pihak. 3 elemen ini ibarat fondasi, mutlak harus saling menopang satu sama lain. Kekuatan terbesarnya justru ada di titik pusat,
persis di tempat ketiga pilar tadi saling bersinggungan. Di persimpangan itulah motivasi dari dalam diri anak bakal tumbuh subur. Keseimbangan ini krusial banget. Kenapa? Karena di titik persis itu, lingkungannya super mendukung, alat pembelajarannya bikin mereka penasaran, dan fokus utamanya tetap terjaga utuh pada perkembangan si anak. Konsep ini sebenarnya ngambil inspirasi dari tokoh pendidikan klasik, Froebel. Beliau bilang kalau kemandirian sejati itu tumbuh pas orang dewasa yang simpatik ikut nyelamin dunia bermain si anak, nemenin mereka dan ngebantu mematangkan ide-ide mereka. Jadi, kemitraan digital ini diciptakan bukan buat ngedikte atau nyuruh-nyuruh anak ya. Justru ini jadi wadah nyata buat kita lebih bersimpati dan ngedukung penuh proses belajar mereka. Oke, kita masuk ke bagian 5. Hasil nyata untuk pelajar belia. Biar makin kebayang, ini tuh bukan sekedar teori awang-awang loh. Wujud aslinya ada di aplikasi yang namanya PSP Mobile. Cukup lewat layar handphone di genggaman, orang tua udah bisa praktis ngecek absensi, lihat nilai, mantau aktivitas harian, sampai ngelihat riwayat perkembangan kemandirian anak. Semuanya terintegrasi penuh, bener-bener canggih, ringkas, dan nyambung banget sama gaya hidup kita di era digital sekarang. Nah, aplikasi ini nembak langsung ke aspek-aspek spesifik dari kemandirian anak. Secara emosional, sistemnya dibangun buat dorong kolaborasi yang benar-benar berpusat ke si anak. Terus, buat ngubah perilaku mereka, dari yang awalnya bergantung jadi punya inisiatif, media inovatif di dalam aplikasinya yang jadi pemicu utama. Dan untuk menanamkan nilai moral, ruang ini sukses banget nyiptain iklim komunikasi guru dan orang tua yang positif dan aman. Lalu pertanyaannya, gimana sih respons penggunanya di lapangan? Wah, datanya ngomong sendiri nih. Dari segi validasi materi, media, sampai interaksi pengguna, model kemitraan Kode ini dapat nilai sangat layak yang nembus 74%. Sisanya, 16% ngerasa layak dan 10% ngerasa cukup layak. Yang bilang gak layak, 0%. Nggak ada sama sekali. Ini bukti nyata kalau gabungan antara teknologi masa kini dan ilmu parenting itu bisa fenomenal banget. Pada akhirnya, goal kita bukan sekedar bikin anak bisa pakai sepatu sendiri ya. Jauh lebih esensial dari itu. Kemandirian pada dasarnya sama dengan pembelajaran mandiri atau self-regulated learning. Misi besar kita di sini adalah buat ngubah anak-anak yang asalnya pasif dan selalu bergantung menjadi sosok pembelajar yang inisiatif, proaktif, dan paham betul sama tanggung jawab mereka. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungin bareng-bareng. Apakah kita membesarkan anak-anak ini sekedar biar mereka pintar ngikutin arahan orang dewasa aja? Atau kita mau mulai ngebangun kemitraan solid antara rumah dan sekolah supaya ngasih ruang buat mereka belajar memimpin diri mereka sendiri? Solusi digitalnya udah terbukti ampuh. Sekarang pilihannya murni ada di tangan kita. Oke, terima kasih banyak ya udah nemenin bedah riset kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.